Anda bersama kami dalam NTV Prime Dialog, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, PSSI resmi memecat Sintayong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Nama pelatih pengganti STY sudah di kantong PSSI dan baru akan diperkenalkan ke publik rencananya 12 Januari nanti. Meski begitu, keputusan PSSI ini memicu spekulasi dan prediksi tentang bagaimana masa depan skuad Garuda kita. Rumor siapa pengganti STY kelak muncul dalam berbagai forum. Sejumlah nama pelatih asing maupun lokal, pelatih berpengalaman hingga rising star di level klub mengemuka. Ya, siapapun pengganti STY nanti, skuad Garuda masih punya PR besar di depan mata. Tersisa 2,5 bulan lagi, kurang lebih, bagi timnas kita untuk mempersiapkan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berurutan menghadapi timnas Australia dan juga Bahrain. Ya, pemirsa, langsung saja kita akan diskusi topik kali ini. Mumpung masih panas, kami sudah mengundang narasumber. Oh, sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya ajak Anda, kita simak dulu pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir berikut ini. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi, dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita dan sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti, kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih kita. Mari kita diskusikan bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo, kemudian koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali, dan nanti akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Bung Akmal, apa kabar? Baik. Merdeka, Bung Joy? Baik, baik. Apa maksudnya merdeka? Ya harus merdeka dong. Kan salam nasional. Ayo. Giliran aku yang tanya dulu ya. STY out. Ya, ini berita mengejutkan di awal tahun. Ya. Tidak banyak yang memprediksi STY akan pisah ranjang dengan PSSI setelah 5 tahun berhubungan cukup baik ya dengan prestasi-prestasi yang dimiliki atau yang diberikan. Saya tuh termasuk sosok yang mengidolakan STY. Benar nih. Betul, karena apa? Karena STY ini adalah orang istimewa yang punya hoki gitu. Dia selalu bisa keluar dari fase-fase terjepit tim nasional Indonesia untuk mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang tidak semua orang dapat. Sebagai contoh misalnya ketika kita Piala Asia awal tahun lalu kan, ini kita kaleidoskop nih. Awal tahun kita untuk pertama kalinya lolos ke knockout Piala Asia senior sepanjang sejarah. Bukan 16 besar, kalau 16 besar kita pernah, karena dulu pesertanya 16 besar ya Bang. 12 besar juga pernah, karena 1996 pesertanya 12. Pas ke knockout, itu kan kita dapat, karena kita hanya menang 1 kali lawan Vietnam 1-0. Selebihnya kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Kita menunggu keberuntungan dari Oman melawan Kyrgyzstan yang ternyata seri. Kalau di antara dua tim itu salah satunya menang, maka kita gagal lolos. Itulah keberuntungan, keistimewaan yang dimiliki Sintayong, kita lolos. Kemudian Piala AFF U23 gitu kan, U23 Piala AFF kita juga memiliki nasib yang sama. Kita cuma menang kalah 1-2 dari Malaysia, cuma menang 1-0 dari Timor Leste. Tapi untuk menentukan runner up terbaik ditentukan Myanmar lawan Kamboja yang ternyata tidak ada yang menang seri. Akhirnya kita jadi runner up terbaik, kita lolos semifinal, kita kalahkan Thailand, kita ke final gitu. Itu masih hoki. Ya, itu keberuntungan yang tidak semua orang loh punya keberuntungan itu. Dan STY itu ketika ditekan itu dia akan memunculkan aura kemenangannya, dan itu sudah terbukti ketika kemarin terakhir lawan Arab Saudi, ketika dia tertekan akan banyak tagar STY out, setelah kalah dari Arab muncul aura ke hokinya itu, aura keberuntungan harus itu. kepepet gitu ya. Kita menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jadi menurut saya STY ini adalah salah satu
apa namanya pelatih yang bisa dibilang punya prestasi yang cukup baik buat sepak bola Indonesia ya, mengangkat peringkat Indonesia dan sebagainya. Jadi saya merupakan orang yang mengidolakan ST walaupun orang pada bilang saya adalah pembencinya gitu kan. Siapa yang bilang gitu? gitu? Banyak netizen yang bilang seperti ini itu. ngomong ini gitu. tulus kan? Oh tulus dong gitu. Kenapa kita harus bicara dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan itu dibuktikan. Salah satu adalah hasil paling bagus STY adalah membawa tim nasional U23 untuk pertama kali lolos Piala Asia, bahkan lolos sampai semifinal. Bahkan kita hampir lolos ke Olimpiade, sayangnya kita kalah di playoff melawan Gini. Dan itu fakta gitu. Dan kita harus berikan apresiasi kepada apa yang telah diperjuangkan Sintayong untuk tim nasional Indonesia. Dia merupakan bagian dari transformasi sepak bola kita menuju era kembalinya Indonesia menjadi Raja Asia. Setuju. Bung Joy, komentar Anda? Ya, bukan terkejut ya, tapi agak kaget ya. Maksudnya kaget dalam arti Sintayong ini kan sebetulnya anak emasnya PSSI ya, di era Erick Thohir terutama ya. Saya ingat betul ketika awal-awal dia melatih tim Indonesia yang senior, dia kan minta untuk Indonesia menaturalisasi beberapa pemain. Dan itu langsung dikabulkan. Langsung dikabulkan, bahkan dia juga diberi kesempatan ketika zaman Erick Thohir untuk pergi sendiri ke Eropa, ke Belanda untuk melihat pemain-pemain yang disasar. Hunting. Saya yakin itu bukan biaya dia, udah pasti biaya PSSI. Artinya dia ini anak emas. Dan sampai akhir, dalam tanda kutip akhir kepelatihannya, ada 17 atau 18 pemain diaspora kan yang di-endorse oleh pemerintah, di-endorse oleh PSSI. Dia dimanja betul, dia punya golden visa, gajinya pun sangat tinggi, lebih tinggi dari Mancini, bahkan tadi Akmal bilang lebih tinggi dari Mancini. Jadi Mancini berapa sih? Jadi Mancini sekitar 1,2. Berarti STY berapa? Di atas itu. Di atas 1,2 kata 1,9. Oh. Jadi dengan semua kemanjaan yang diberikan oleh PSSI, kaget saya. Lalu apa ininya, alasannya? Yang keluar kan dari mulut Erick Thohir, dari press conference soal komunikasi, soal program dan macam-macam kan. Tapi saya yakin sih ada hal yang lebih krusial lagi daripada itu. Dan kalau saya lihat-lihat kan tim senior ini, kalau kita bicara tim senior ini kan terlepas dari semua kontroversi begitu banyaknya pemain diaspora, kan levelnya udah meningkat jauh. Peringkat FIFA juga udah naik jauh kan. Itu prestasi dong? Prestasi. Dan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kan terbuka. Ya kan, putaran keempat sangat terbuka, bahkan kan Indonesia masih punya 2 pertandingan home, melawan Cina dan Bahrain, 2 pertandingan away melawan Australia dan Jepang. Artinya kalau bisa memetik 2 kemenangan saja, posisi 4 udah pasti di tangan, gitu loh. Jadi peluangnya ada. Lalu salahnya Sintayong apa? Kalau yang keluar kan kita hanya bisa melihat, yang keluar seperti yang dikatakan Erick Thohir. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, apakah soal komunikasi itu karena dia tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga ada problem dalam transfer of knowledge dia terhadap pemain, atau ada komunikasi dengan pemain, atau ada komunikasi dengan federasi, atau apa? Kita nggak pernah tahu, dan itu tidak mungkin terungkap. Atau yang tahu hanya orang-orang PSSI atau hanya orang-orang Tapi kalau soal komunikasi kan yang penting komunikasi pelatih dengan pemain itu yang utama kan. Nah, itu yang menjadi selalu menjadi concern. Beberapa kali kan saya ngomong juga nih di studio apa itu ini. menjadi catatan dalam evaluasinya PSSI? Udah pasti. Kalau Bung Joy mengatakan komunikasi misalnya Coach STY dengan PSSI, Perserikatan, tapi kan yang lebih penting komunikasi dia dengan pemain. Betul, gitu kan? komunikasi dia dengan pemain dalam urusan bagaimana dia, pengetahuan dia itu diterapkan oleh pemain di lapangan berdasarkan komunikasi yang dia berikan. Nah, sekarang kalau kita bicara dosanya nih, kan Anda sebagai pengagum STY, apa yang membuat dosanya itu begitu besar sehingga akhirnya dia harus bercerai dengan timnas? Sebenarnya tidak ada dosa yang dilakukan oleh Sintayong. Mungkin kalau dari disampaikan, saya coba menganalisa dari apa yang disampaikan Pak Erick Thohir, masalah bahasa komunikasi. Artinya kan ada problem komunikasi pemain dengan pelatih sejauh ini. Kenapa saya mengatakan itu mungkin terjadi secara non teknis? Terakhir, misalnya ketika kita melawan Arab Saudi kan pemain bikin pertemuan sendiri untuk berdiskusi bersama-sama menentukan arah tim ini melawan Arab Saudi tanpa Harusnya ada nggak boleh STY dan dong. pelatih. Iya, artinya enggak.
saya ingin mengindikasikan bisa jadi ini adalah wah ini ternyata problemnya Masalah. loh. Sampai kemudian ada pertemuan Akmal, kalau itu betul terjadi pemberontakan dong sebetulnya. Iya, makar itu. Iya kan permasalahannya kan kita nggak bisa melakukan itu karena PSSI menutupi itu semua karena dianggap itu sudah seizin pelatih. Tapi kemudian saya mau tarik ke belakang lagi problem dengan Elkan Bagot, ya kan, yang sampai sekarang kan tidak ditemunya. Solusinya. Nah, solusinya apa? Apakah ini Elkan Bagot sama STY problemnya apa? STY tanya saja ke Elkan Bagot, gitu kan. Sementara Elkan Bagot tidak bisa menjelaskan karena tidak tahu masalahnya apa. Ada Elkan Bagot, ada juga Lebih personal maksud Anda? Ya mungkin saja ya. Itu kan kemudian indikasi-indikasi itu saya terjemahkan ketika Pak Erick bilang ada masalah komunikasi. Sadi Ramdhani yang tidak pernah dipanggil lagi, Maklok yang tidak pernah dipanggil lagi, kemudian Stefano Lillipali, termasuk adalah pemain-pemain yang dalam tanda kutip ya di blacklist di era STY padahal penampilannya sedang bagus-bagusnya Tapi di klub kalau masing-masing itu gitu kan. anak kesayangannya PSSI harusnya bukan jadi masalah dong ya Bung Joy, kalau misalnya diberikan otoritas kepada STY untuk menentukan siapapun pemainnya silahkan gitu. Kalau saya melihat memang bukan pada mannernya STY terhadap pemain yang dia tidak panggil. Tapi lebih ke barangkali soal komunikasi dan mannernya STY terhadap pemain yang ada sekarang. Termasuk pemain yang diusahakan betul oleh PSSI untuk didatangkan sebagai pemain diaspora. Di antaranya Reinders. Jadi Elkan Bagot. Di antaranya itu. Barangkali itu yang nggak pernah ketemu solusinya sehingga kemudian PSSI barangkali khawatir. Kedepannya akan ada lagi letupan-letupan di dalam tim yang membuat tim ini untuk mimpi ke Piala Dunia jadi sirna. Oleh sebab itu secara timing menurut saya kalau mau mencat Sintayong ya harus sekarang. Karena kalau bulan depan udah terlambat. Indonesia harus bertanding melawan Australia pada bulan Maret. Jadi sisa waktunya sedikit sekali. Kalau mau memutus kontrak sekarang, mau panggil pelatih baru sekarang juga, supaya ada waktu untuk tim ini mempersiapkan melawan 4 pertandingan di depan. Nah ini menurut saya secara timing sudah tepat. Tapi kalau kenapa Sintayong dipecat, itu urusannya akan sangat panjang dan mungkin hanya orang-orang PSSI dan Esko yang tahu alasan sebenarnya. Kalau kita korek-korek pemain yang ada sekarang, yang extinct sekarang, ini barangkali juga kita akan tahu. Tapi kemungkinan itu tidak akan terungkap dalam waktu dekat ini. Tapi ya harapan saya ke depannya, kalau kan indikasinya udah jelas. Erick Thohir bolak-balik ke Belanda, ke Eropa kan, ngomong sign-nya udah jelas, ini penggantinya adalah orang Belanda. Kemungkinan besar satu paket juga dengan direktur teknik. Karena kan Indonesia nggak punya direktur teknik. Yang kalau direktur teknik itu kan kualifikasinya harus lebih tinggi dari pelatih tim nasional. Kalau orang Belanda farmnya apa itu? Udah pasti pakai Van lah biasanya. Bukan De Keyser kan? Tapi ada indikasi lagi yang seperti disampaikan oleh Pak Erick tadi kan baru satu. Indikasinya adalah masalah komunikasi. Yang kedua masalah strategi. Nah ini mungkin juga saya coba korek-korek ya, analisa dan sebagainya. Strategi maksudnya? Ada pemberitaan di luar negeri kan di Tuttosport menyatakan bahwa Indonesia cuma fokus fisik dan berlari pemainnya. Nah mungkin ini ada problem dengan pemain-pemain diaspora yang tidak biasa itu. Karena saya begini, saya tonton semua pemain penampilan tim nasional Indonesia, memang pemain-pemain diaspora tidak kuat untuk terus bermain. Tom Hay misalnya, hanya 65 menit setelah itu ngos-ngosan mukanya merah. Banyak pemain kita main mukanya kan langsung merah dan sebagainya karena mereka tidak terbiasa dengan bermain dengan physically pemain-pemain Eropa itu. Itu mungkin salah satunya soal taktik dan strategi tadi yang disampaikan kode indikasi dari Pak Erick Thohir. Nah mungkin secara internal ini kan sebenarnya ada problem besar di dalam soal bagaimana mengatur strategi tim ini untuk kemudian berjalan dengan baik. Apalagi STY kan punya tradisi eksperimennya dia yang luar biasa kan. Tiba-tiba menaruh pemain di tempat yang bukan posisinya dan sebagainya. Injury gitu kan. time. Eksperimen di partai-partai penting gitu. Kalau menang mungkin tidak akan kelihatan ketika kita lawan lawan Arab Saudi kita menang, walaupun agak aneh ketika Pratama Arhan dimainkan sebagai sayap kanan, padahal dia main di kita sayap, menganggap itu di kiri. aspek kejutannya STY. Aspek kejutan. Tapi Jadi Anda secara formasi 3-4-2-1 itu kadang-kadang tetap tapi pemainnya berubah-ubah ya posisinya. Betul. Dan mungkin itu salah satunya penyebabnya. Saya sih melihat pasti ada sesuatu di dalam keputusan mendadak ini, ada sesuatu yang sebenarnya sudah dipendam
besar. Iya. Itu Meledaknya sekarang. Meledaknya sekarang. Oke. Dan itu ada faktor dari pemainnya, ada faktor dari sisi komunikasinya dan sebagainya yang kita belum bisa ungkap itu semua karena memang kita tidak bisa berspekulasi dong. Iya, Tapi indikasi kan sudah Iya, diberikan. kita tidak akan berspekulasi, kita menganalisa berdasarkan berbagai indikator. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di tengah suasana. Saya tidak tahu Anda berdua ini adalah kabar duka atau tidak bisa dibilang juga kabar bahagia, tapi peluang. Apa yang bisa Anda katakan? Ya, Kalau bicara ini bagian dari evaluasi lah. ya mungkin ini adalah yang mengejutkan ya, yang bikin kita kaget dan terharu misalnya. Karena perjuangan Sintayong sudah sangat luar biasa. Tapi 5 tahun loh. Iya, perlu saya tekankan adalah bahwa pergantian pelatih dalam sebuah sistem sepak bola, baik itu di level klub atau timnas, itu hal yang biasa. Itu bagian dari profesionalisme. Iya. Jadi kita tidak perlu meratapi sedemikian rupa dan sebagainya, karena perubahan itu pasti selalu ada. Dan itu merupakan hak federasi misalnya dalam hal ini untuk menentukan arah dan kebijakan mereka. Gitu. Iya. Seperti Cuma kan dari contoh sini misalnya, kita belajar. Ya kan seperti contoh misalnya Mancini dilepas pasca juara Piala Eropa bersama Italia, itu kan hal yang biasa. Nah mungkin di kita itu belum biasa karena kita melihat segala sesuatunya kan dari apa yang ada di luar, ya kan? Yang kita lihat hanya kemasan, kemasan dengan Sintayong STI ini sangat bagus gitu kan. Dan kita sedang dalam proses menuju apa yang kita cita-citakan bersama, lolos Piala Dunia gitu kan Bang. Sehingga kemudian kita hanya melihat kemasan, tapi kita nggak lihat di dalam kemasan itu ada apa. Ada dan masalah apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi. Nah PSSI mungkin beda melihatnya, dia melihat dari dalamnya karena mereka di dalam. Dan itu mungkin problem-problem itu yang menurut saya adalah yang kemudian membuat akhirnya terjadi perceraian gitu kan antara. Tapi seharusnya ini kan PSSI perceraian dengan baik-baik ya, Bung Jo ya. Saya kira baik-baik Harusnya. karena tadi juga Pak Marji kan udah bilang udah bersurat, Sintayong pun sudah menerima dan dia berdoa supaya Indonesia juga bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi unfollow akun PSSI. Oh ya itu kalau soal itu sampai tadi kita sebelum masuk studio pun saya baca di media sosial masih pada marah gitu loh. Dijelaskan apapun pasti tetap marah. Karena kan itu udah menyangkut perasaan, udah menyangkut hal-hal yang Termasuk kita statement tidak bisa anaknya analisis. STY gitu. Kenapa? Termasuk pernyataan putranya STY melalui Ya medsos itu juga. menjadi bumbu juga pernyataan. Kalau STY-nya sendiri kan saya yakin dia menerima karena dia kan dia pelatih profesional, ya kan. Seperti yang Akmal bilang tadi kan itu sudah biasa. Ranieri juga begitu juara liga langsung dipecat kan. Gitu. Jadi memang kita harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas. Kalau saya sih asal konteksnya itu Indonesia tetap bisa lolos ke Piala Dunia dengan semua perjuangannya. Belum tentu sih Sintayong diganti apakah peluangnya lebih gede? Belum tentu juga. Kalau Sintayong tetap ada di situ, apakah peluangnya juga makin besar juga kita nobody knows, tidak ada yang tahu. Sangat tergantung pada perjalanan ke depan melawan melawan tim-tim yang masih akan dihadapi kan. Tetapi jelas kalau saya melihatnya, kalau Sintayong tetap ada di situ, peluangnya besar. Ya kan karena dia sudah tahu tim ini mau diapain. Kalau ada masalah di luar itu yang kita tidak lihat dari sisi luar, seperti tadi Akmal bilang hanya kita lihat kemasannya doang, kita nggak tahu dalamnya apa. Komunikasi antar pemain dan pelatih seperti apa? Karena kan selama ini pakai penterjemah, pakai interpreter, yang menurut saya tidak yakin apakah si interpreter ini juga tahu soal bahasa sepak bola, bahasa teknis sepak bola. Dia harusnya bukan STY-nya dong yang jadi sumber permasalahan evaluasi tadi, tapi interpreter juga harus dievaluasi kan? Ya karena interpreter kan saya tidak yakin ilmunya sama Sintayong. Mungkin Sintayong ilmunya tinggi banget untuk sepak bola. Lalu dia bicara kepada orang berbahasa Korea yang ilmu sepak bolanya mungkin nggak ada 10%-nya daripada Sintayong, sehingga ketika diterjemahkan kepada pemain kan nggak komplit. Jauh dari utuh gitu loh. Jadi mungkin itu persoalan. Di dalam sepak bola modern ini kan selalu harus ada diskursus, ada tukar menukar pengalaman antara pelatih dengan pemain. Nah, itu mungkin tidak terjadi, saya nggak tahu karena saya tidak ada di dalam tim. Tapi kalau melihat konteks dari luar, kan kita lihat ini kalau dia selalu pakai penterjemah kan repot gitu loh. Enggak. Apalagi kalau di lapangan. Ya kan saya tanya sama pelatih-pelatih itu. Kalau di lapangan lu direct comment pakai bahasa apa? Pakai bahasa daerah kalau perlu yang dia ngerti. Gitu loh. Pakai bahasa yang sehari-hari dia ngerti. Karena itu urusannya kan
per detik. Iya, Kamu iya. harus apa, harus apa. Cepat, ya. Nah, dia kan tidak bisa lakukan itu, harus lewat si penerjemah kan. Nah, itu mungkin bagian dari permasalahan Iya, cuma kan besarnya. hal seperti ini kan sejak awal sudah dipahami perserikatan dan itu salah satu risiko. Apakah mungkin ya hampir 5 tahun ya STY bersama kita ini memang bagian dari strategi PSSI untuk kemudian tahap pertama STY sampai sini, nanti berikutnya ada pelatih lainnya sampai mana gitu target-target berikutnya. Ya, STY kan memimpin tim nasional ini di 2 periode ketua umum PSSI berbeda. Diangkat di eranya Pak Muhammad Iriawan, Pak Iwan Bule, kemudian sampai ke eranya Pak Erick Diberhentikan Thohir. di era ET. Nah, dulu eranya Pak Edi Rahmayadi, pelatihnya Luis Mia. Ketika kemudian di eranya Pak Iwan Bule berganti kepada pelatih baru, yakni Sintayong. Ya, mungkin bisa jadi filosofi pengurus PSSI yang sekarang juga berpikirnya seperti itu. Mereka punya filosofi sepak bola dan punya mungkin rencana-rencana ke depan yang akan dilakukan. Yang mungkin tidak sejalan dengan apa yang ada di pikiran atau di visi misinya Sintayong, kan bisa jadi seperti itu. Kita lagi-lagi memprediksi ini kan. Tapi menurut saya adalah yang paling penting sekarang kita ini kita tidak kemudian harus sedih, kesel, ngambek dan sebagainya gitu kan. Ya, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita ngelihat ke depan. Pasti pelatih yang ke depan ini siapapun pelatihnya gitu kan, mau itu Belanda katanya. ya mau itu apa namanya Belanda seperti misalnya Kluivert yang disampaikan, atau kemudian ada apa namanya ada Giovanni Pamprongkos, ada Van Gaal, atau bahkan Erik ten Hag mungkin ya kan sama-sama Ya ini pas siapapun banget pasti, nih. ya. Coba saya baca dulu nih ya. Ini beritanya sudah kita siapkan nih. Jurnalis sepak bola ternama asal Italia, Fabrizio Romano. Begitu cara bacanya, Fabrizio Romano. Dia bocorin ini kalau ternyata Patrick Kluivert sudah resmi menangani timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu diberi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Ya. Nah, itu informasi bocorannya yang kita dapat. Kalau saya sebenarnya lebih milih, kalau suruh milih gitu kan, misalnya kita pelatih dari Belanda, saya pilih Gus Hiddink. Kenapa Gus Hiddink? Kenapa? Yang pertama faktor bahasa, saya ngalamin waktu saya liputan Piala Eropa 2008 di Swiss, Gus Hiddink itu menguasai 18 bahasa. Oh ya? Iya, setiap dia melatih di sebuah negara dia bisa Dia belajar bahasa Dia pakai itu. bahasa daerah, bahasa bahasa negara saya setempat. kumpul dari mana Prancis, bahasa Prancis, dari mana Rusia pakai bahasa Rusia, dari mana Italia pakai bahasa Italia gitu kan. Di ujung dari mana Indonesia, wah saya belum bisa bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Inggris saja. Gus Hiddink. Yang kedua, ini bercandaan kelakar sebenarnya, karena masih punya darah dengan Indonesia, kita kan punya banyak Gus juga gitu kan. Ada Gus Akmal sama Iya. Gus Jo ya. Betul, tapi kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Romano Mata, ini biasanya 99,9% jadi. Jadi. Patrick Kluivert adalah pelatih muda. Iya. Ya mungkin apa namanya filosofinya kan filosofi baru gitu kan, dibanding misalnya Louis van Gaal. Louis van Gaal kan filosofinya sudah filosofi generasi X kalau dia kan. Iya. Ya mungkin Kalau dia yang generasi Z jadi, gitu. misalnya kan 99,9 kata Bung Akmal nih, Bung Joy, jadi nih barang ini, nggak akan ada masalah komunikasi. Gini, yang pertama memang isu dari tadi pagi itu Patrick Kluivert dan Fabrizio Romano ini ya seperti Akmal bilang lah, udah kalau dia yang ngomong itu udah hampir pasti Masuk tuh begitu. barang ya. Bahkan kalau kita lihat di Wikipedia itu Patrick Kluivert di paling bawah tuh pengalaman melatih 2025 Indonesia udah ditulis. Udah ditulis. Tapi kalau lihat dari pengalaman kepelatihannya kan memang belum teruji betul. Dia menangani negara Curaçao ya. Iya. Itu Iya. pun nggak punya prestasi yang itu, lalu di level klub lah gitu ya. Sebenarnya saya agak khawatir sih, dalam Karena? arti dia pengalamannya jauh lah kalau dibandingkan Van Gaal atau Gus Hiddink. Terlalu jauh. Jadi menurut saya ini agak riskan nih Patrick Kluivert, meskipun dia di breeding di Belanda, gede bersama Ajax Amsterdam, menjadi bintang di Barcelona, ya kan, dia menjadi pemain yang sangat diandalkan juga ketika membela tim Oranje. Jadi sebagai pemain dia sangat oke. Dan posisinya striker. Sebagai pemain. Sebagai pemain. Tapi sebagai posisinya pelatih? Striker yang dibutuhkan dalam kontes kekurangan Indonesia selama ini bawah Sintayong. Ya kan, kekurangannya adalah sektor striker. Tapi murni. pengalaman dia, tadinya saya pikir, waduh kalau bisa Gus Hiddink ya. Atau paling enggak, tapi kalau ada isu lagi nih Akmal, Van Gaal akan menjadi direktur teknik. Kalau itu barangkali bisa menutup kekurangannya Patrick Kluivert. Karena Van Gaal jauh lebih berpengalaman, pengetahuannya itu pasti lebih mumpuni sebagai pelatih dibandingkan Patrick Kluivert, sehingga bisa saling mengisi. Karena apa? Direktur
teknik di semua negara di seluruh dunia ini posisinya harus lebih tinggi daripada posisi dan knowledge-nya harus lebih tinggi dari pelatih tim nasional sehingga dia bisa evaluasi. Kluivert, lu kalau ngelatih ABCD, lu caranya nggak bisa begini. Dia yang kasih insight, information. Dia yang kasih. Pelatih harus mau dengar itu. Jadi harus ada. Kalau betul Patrick Kluivert harus dilapis oleh orang Belanda yang jauh lebih berpengalaman, ya mungkin Van Gaal sebagai dirteknya ya. Sebagai dirteknya. Jadi satu paket ya. Jadi satu paket itu. Kalau satu paket ada kemungkinan besar peluangnya bukan lebih gede ya, tapi kurang lebih samalah peluangnya kalau Sintayong masih ada di sini di dalam tim. Jadi ya menurut saya masih gambling juga, belum tentu akan lebih baik. Tapi pertama dari sisi komunikasi udah pasti jauh lebih bagus karena siapapun dia, Patrick Kluivert atau siapa, pasti bahasanya Belanda kan? Iya. Pasti. Bahasa keduanya pasti Inggris. Gitu loh. Jadi kepada pemain Eropa, Belanda yang ada Jai Isdes, Orat Mangun lah, 16 ada 16 pemain itu dia bisa berbahasa lebih Belanda mudah, ya. dan akan ditangkap secara jelas, clear gitu. Dan kalau kepada pemain Indonesia dia akan ngomong bahasa Inggris. Kan semua pemain rata-rata udah going abroad. Gitu loh. Jadi pasti bahasa Inggrisnya oke juga. Secara bahasa tidak ada masalah. Problemnya adalah apakah dia langsung bisa beradaptasi dalam kurun waktu dari 2 sekarang bulan. nih sampai dengan Maret nanti pertandingan. Karena itu masa yang sangat penting. Dan baru diumumkan rencana tanggal 12 kan? Betul. Siapapun nama itu, kita cuma punya waktu 2 bulanan itu. Nah, begini, ini STY lanjut ke coach berikutnya. Kan tidak boleh ada yang terpotong. Melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh STY gitu kan? Siapapun yang menggantikan STY pasti akan pegang beban yang sangat berat. Karena pasti akan selalu dibanding-bandingkan gitu kan. Walaupun tadi padahal kata Bang Joy, dibandingke loh. Padahal waktu nanti ada kan enak zamanku toh. Nah, pasti seperti itu kan. Seperti kata Bang Joy tadi, kita kan nggak bisa memprediksi apakah dipegang STY juga akan kita lolos Piala Dunia. Apakah kemudian diganti ini juga akan lolos? Artinya resiko-resiko ini sudah dipelajari dan dicermati oleh PSSI sebagai pengambil keputusan gitu kan. Artinya dengan melakukan perubahan ini setidaknya non teknis yang ada di dalam yang kita lihat cuma kemasannya bisa diselesaikan. Salah satunya masalah komunikasi gitu kan. Dan saya pikir adaptasi untuk komunikasi tidak sulit karena bahasanya sama, budaya sama, hampir semua pemain Indonesia yang ada saat ini, saya pikir tidak akan sulit. Yang sulit adalah keluar dari bayang-bayang Sintayong menurut saya. Karena bagaimanapun Sintayong sudah melekat kuat di sepak bola Indonesia, di mata para fans sepak bola Indonesia. Dan bisa jadi ada yang belum move on juga kalau terjadi pergantian. Dan akhirnya gelap mata, hajar habis-habisan terus dan sebagainya gitu. Akan mengganggu konsentrasi. Nah, ini yang kemudian menurut saya akan menjadi salah satu handicap buat pelatih baru karena pasti akan dibandingkan sama Sintayong kita menang lawan Arab Saudi misalnya, kita bisa tahan Australia. Nah, besok ketika kita main di kandang Australia kita kalah pasti akan lebih baik di Sintayong. Sintayong bisa tahan seri 0-0 gitu kan. Apalagi dengan waktu yang 2 bulan kurang lebih ya. Betul. Tapi yang paling penting adalah bagaimana tadi seperti Bang Joy bilang bahwa yang penting kita sebagai supporter siapapun pelatihnya ya kita dukung saja gitu, tapi tetap memberikan kritikan yang membangun. Jangan kemudian istilahnya kalau patah hati, kecewa dan sebagainya karena nggak terima dengan keputusan ini, semua dicaci maki gitu, bahkan ketua umum PSSI dianggap mafia dan sebagainya. Artinya pelabelan yang sebenarnya itu bukan tidak perlu dan memang tidak ada faktanya gitu kan. Dan saya pikir ini yang itu pendewasaan berpikir ini yang perlu kecintaan kemudian yang berlebihan kan biasanya begitu. Jangan misalnya ini pasti STY dipecat gara-gara Bang Joy gitu kan, maka kita serbu dia gitu kan gara-gara dia dipecat. Nah, hal-hal semacam ini kan logikanya menjadi aneh gitu, bahwa pemecatan pelatih dan pergantian pelatih semua pasti dilakukan oleh prerogatifnya perserikatan. Walaupun siapapun dia, kalau dia nggak punya hak untuk mengganti ya nggak akan bisa mengganti. Nanti kalau Pak Zainuddin Amali sudah bergabung, kita boleh tanya-tanya dong kira-kira klausul dalam kontrak itu seperti apa kan. Jadi nanti kita tidak menduga-duga. Cuma Bung Joy, kalau Anda lihat kondisinya kan Anda tadi katakan saatnya sekarang. Kalau bulan depan pasti terlambat. Tapi kan kalau saatnya sekarang dengan masa 2 bulan setengah untuk laga berikutnya, itu kan juga bunuh diri. Ataukah PSSI sudah memprediksi bahwa nggak apa-apa, kita agak berkorban di laga yang berikutnya, tapi yang the next? Ya, memang semua pasti sudah dihitung semua resikonya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat 2,5 bulan itu mepet banget, tapi masih oke. Jadi kalau minggu mepet depan banget dengan pelatih baru loh. Dengan pelatih baru, tapi kan
pelatih baru dengan nilai plus kendala komunikasinya hilang. Oke. Asumsinya, kendala komunikasi hilang dan relate dalam arti terhubung antara katakanlah Patrick Kluivert lah ya. Patrick Kluivert dengan Jai, dengan Orat Mangun dan semuanya itu terhubung. Karena satu guru satu ilmu, satu godokan sebuah sistem sepak bola yang udah proven, yang udah teruji puluhan tahun sepak bola Belanda itu sudah teruji keandalannya gitu loh. Jadi mereka digodok dalam satu tong yang sama sehingga ketika Patrick Kluivert datang katakanlah ini bahasa sepak bolanya udah sama, filosofinya chemistry-nya lebih mudah terbangun. Chemistry-nya jauh lebih mudah terbangun. Kalau ada tidak akan mungkin ada salah pengertian dalam komunikasi kan, ya kan, tidak lewat miskomunikasi karena bahasa kecil ya. Dalam konteks berbahasanya pasti sama, slang-slangnya sama, tidak akan ada saling ketidakmengertian. Jadi pasti itu plusnya. secara bahasa. Problemnya apakah semua strategi Kluivert nanti bisa langsung nyambung sama pemain yang sudah beberapa bulan bersama Sintayong. Apakah Kluivert akan meneruskan pola dan strateginya Sintayong? Nobody knows, cuma dia yang tahu. Nanti kita akan lihat. Apakah kalau Kluivert meneruskan Sintayong, apakah Kluivert mau? Saya sih ya khawatirnya karena dia sebagai pelatih sebuah negara itu kan atau Mancini. Ya filosofinya berbeda. Mancini kan Itali gitu kan. Atau mungkin yang nganggur ada juga loh. Xavi Hernandez nganggur kan, pelatih bagus juga. Nah, kendalanya bahasa lagi. Ada kendalanya jadi bahasa sama lagi. kayak STY. Jadi kan sebenarnya apa yang disampaikan Pak Erick Thohir dalam jumpa pers itu ada kendala bahasa sehingga kemudian mencari pelatih yang sesuai dengan bahasa, bahkan disesuaikan dengan kultur yang ada saat ini di tim nasional Kultur Indonesia. pemain ya. Kultur pemainnya karena rata-rata kan ya harus kita akui mayoritas adalah pemain dari Belanda yang besar dari kultur sepak bola Belanda. Bahkan nanti ke depan ada Ole Romani tambahan satu lagi, bahkan Jairo Redwall juga katanya akan menjadi warga negara Indonesia. Belum lagi nanti di tim nasionalnya U20 ada Gavens, ada Dions yang juga akan masuk kan sama-sama punya budaya yang sama. Dan juga kita punya punya kultur sejarah yang berdekatan juga dengan Belanda. Kalau dulu kita dari pemain dari Maluku kita ekspor menjadi pemain tim nasional Belanda, sekarang kan kita balik. Mereka kemudian kita ambil lagi. Terus kalau veteran Ruud Gullit nggak cocok? Ruud Gullit sudah lama tidak melatih. Nah ini problem sebenarnya di sepak bola Indonesia, khususnya di Liga 1 ya. Banyak pelatih-pelatih yang sudah tidak melatih lebih dari 2 tahun, dia harus upgrade lagi. 2 tahun itu udah kelamaan ya? Sertifikasi pelatihnya untuk kemudian bisa kembali melatih lagi. Jadi kalau misalnya Van Basten, Gullit, kemudian Frank Rijkaard, kan mereka sudah cukup lama tidak melatih kan. Sehingga kemudian kalaupun mereka mau melatih lagi, ya mereka harus adaptasi dengan sepak bola modern kita saat ini. Dan saya pikir pelatih-pelatih muda itu lebih progresif ya. Karena memang sistemnya juga lebih berubah dibanding pelatih-pelatih senior. Kalau saya suruh milih, saya milih Arsene Wenger. Gitu kan, karena saya fans Arsenal. Ada nama lain? Masih ada satu nama yang disebut-sebut juga, Van Bronckhorst kan. Van Bronckhorst kan baru aja dipecat kan sama Besiktas ya. Betul. Jadi memang dia sedang vakan gitu loh. Dan dengar-dengar dia punya darah Indonesia juga gitu loh. Jadi lebih relate lagi sebetulnya kalau Van Bronckhorst. Saya pengalaman Bang sama Van Bronckhorst waktu Piala Dunia 2010 saya ketemu, bahkan ibunya bisa ngomong bahasa Indonesia. Oh ya betul, berarti ya rumors itu bahwa dia punya darah Maluku. Jadi lebih relate lagi lah. Indonesia sekarang bikin foundation, Giovanni Van Bronckhorst Foundation bersama Arif Wicaksono di Indonesia. Di Indonesia pada waktu tim nasional Belanda datang ke Indonesia, uji coba melawan Indonesia pasca Piala Dunia 2010 kan itu dibangun semua. Jadi banyak, Robin van Persie juga pasti punya hubungan darah juga dengan Indonesia. Tapi udah keduluan Kluivert udah pasang di Wikipedia ya, pelatih Indonesia 2025. Ya kita tunggu aja sampai tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu rencananya akan diumumkan apakah benar nama tersebut atau tidak. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya pemirsa. Tentunya saat ini sudah menjelang azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. STY dipecat, bagaimana nasib timnas? Itu judulnya. Dan sudah terhubung bersama kita melalui sambungan Zoom Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Selamat malam Pak Zainuddin, apa kabar? Selamat malam, kabar baik, alhamdulillah. Iya, Pak, kita talak 3 sama STY. Ini keputusan yang sangat tepat dan momentumnya pas. Bagaimana nih Pak menjelaskannya? Karena Bung Akmal ini pecinta STY katanya. Sangat.
Dia cinta mati sama STY. Iya. Akmal. Ya, jadi gini, ya, Bung Akmal, Bung Joy, ya, selamat malam ya. Tadi Ketua Umum sudah sangat jelas, clear ya, menjelaskan pada saat konferensi pers apa yang dilakukan oleh PSSI adalah melihat dinamika yang terjadi di timnas kita. Kan kita tahu bahwa sebuah tim nasional itu paling tidak ada 3 komponen. Yang pertama adalah soal pemain, dan kita juga meyakini bahwa pemain-pemain yang sekarang, terutama para diaspora kita yang sudah diusahakan dengan susah payah oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir, kita berharap mereka sampai terakhir kualifikasi ini tetap bersama-sama dengan kita ya. Dan yang kedua adalah pelatih, dan yang ketiga adalah program. Ya, tiga ini harus bisa menyatu, harus bisa semuanya bisa berjalan beriringan bersama-sama. Tidak bisa pincang, tidak bisa hanya menonjol di satu, di lainnya tidak, dan lain sebagainya. Nah, tadi Pak Ketua Umum Pak Erick juga sudah menyatakan bahwa sejak sebelum China, itu dinamikanya sudah sangat tinggi. Dinamika sangat tinggi, tetapi kan kita lihat timingnya juga harus kita lihat bahwa masih ada game-game berikutnya setelah misalnya setelah China. Maka tidak ada keputusan apapun, kita membiarkan ya tetap berjalan seperti biasa. Cuma evaluasi dan catatan-catatan itu sudah dipegang oleh Ketua Umum atas diskusi dengan kita para esko. Nah, itu berjalan, bahkan kalau masih ingat ya, bagaimana Kapten J.I.Des mengumpulkan teman-temannya sendiri pada saat menjelang bertanding dengan Saudi Arabia ya. Itu dia mengumpulkan tanpa ada pelatih, tanpa ada official ya. Mereka berbicara dari hati ke hati dengan bahasa mereka sendiri dan sebagainya, dan alhamdulillah kan jadi baik. Memang saya tidak mengikuti langsung ya 2 laga itu karena kan saya sedang ada tugas sekolah sedikit di Cambridge, jadi saya tidak bisa ikuti. Tetapi dari apa yang didiskusikan di ESCO itu kelihatan betul Ketua Umum sangat melihat, sangat memantau bagaimana perkembangan itu. Dan kita tahu bahwa di sepak bola manapun dinamika itu terjadi. Tidak pernah ada yang mulus-mulus begitu saja. Tetapi harus bisa termaintain, harus bisa ditangani, dan intinya adalah di komunikasi. Nah, kita akhirnya rapat Ketua Umum yang pimpin ya, dan menyampaikan pada kita ada yang sirkuler dan sebagainya bahwa kita harus ngambil keputusan. Apakah ini keputusan tidak beresiko? Beresiko. Tetapi kalau tidak mengambil keputusan pun beresiko buat kita. Itu karena transformasi sepak bola yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir itu sudah dia presentasikan di hadapan FIFA. Roadmap-nya jelas untuk tim putra, tim putri, U17, U20, U23 dan lain sebagainya. Ini satu rangkaian. Jadi Ketua Umum tentu harus bisa menjamin bahwa transformasi sesuai dengan roadmap yang beliau sudah jelaskan di hadapan FIFA itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira hal-hal yang seperti itu yang menjadi pertimbangan, dan kita semua berharap bahwa apa yang diputuskan oleh PSSI bisa berdampak baik buat timnas kita. Karena tadi Pak Erick mengatakan timnas ini bukan milik Erick Thohir, bukan milik PSSI, bukan milik pelatih, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apa target yang sudah digariskan harus bisa diwujudkan. Bagaimana caranya? Nah, cara-cara yang tentu terukur. Ya, dengan program-program yang jelas, dan programnya harus bisa diterima oleh semua. Pemain harus bisa menerima itu, pelatih harus bisa meyakinkan pemain dan lain sebagainya. Kira-kira itu sih dasarnya. Ya, Pak Zainuddin, ini kan sebelum Bapak berpisah, Pak, ini penting juga ini, karena nama yang beredar di masyarakat, kata Bang Akmal juga sudah 99,99% itu nama Patrick Kluivert yang akan menggantikan STY. Bisa dikonfirmasi, Pak? Iya, tadi Ketua Umum sudah menyampaikan, kan didesak oleh teman-teman media, Ketum,
sebut benuanya disebut Eropa. Eropa, Negaranya Belanda. Belanda. 20 sampai 30 yang lalu ketua umum itu berada di satu negara dan mengundang para kandidat. Dan beliau wawancara langsung karena sejak Erick Thohir ini dia mau langsung one on one bicara dengan pemain yang akan yang diaspora yang mau naturalisasi, dengan pelatih juga begitu. Tentu ada kriteria-kriteria yang sudah dibawa dan dari ketiganya itu ketua umum tentu ada plus minusnya, yang sudah sudah didapatkan oleh Pak Erick, sudah disampaikan pada kita, tetapi resminya setelah semuanya selesai, setelah tanda tangan dan lain sebagainya, kira-kira tanggal 12. Tetapi kalau Bung Akmal sudah punya informasi yang 90,9 dan 9 lagi, saya percaya karena Akmal Marhali ini orang dekatnya Erick Thohir. Apalagi ada jurnalis sepak bola dari Italia, Fabrizio Romano juga yang mengatakan itu. Jadi Pak Zainuddin oke ya, Pak Waketum sudah confirm ya? Ya, saya masih tetap ada 3, salah satunya Patrick Kluivert. Oke, salah satunya ya. Oke, satu lagi. Oke, siap. Satu lagi Pak Waketum, ini waktu untuk laga berikutnya kan kurang dari 3 bulan, 2,5 bulan lah ya. Mundur lagi kalau tunggu pengumuman. Ya, Pak Zainuddin, waktu kita untuk laga berikutnya kan sangat singkat Pak, 2,5 bulan Pak. Mampukah Patrick Kluivert untuk menangani timnas kita menghadapi lawan kita berikutnya Pak? Ya kita berharap baiklah, kan paling tidak kan ketua umum sudah nyebut tiga-tiganya dari Belanda kan gitu ya. Paling tidak dikomunikasi. Komunikasi dia sudah tidak perlu ini lagi kan, tidak perlu kesulitan karena sekarang kan diaspora kita banyak nih di timnas. Ya kan? Itu kan komunikasi yang tidak lancar itu juga menyebabkan dinamika, Doni. Itu yang kita coba atasi. Jadi itu salah satu masalah kita talak 3 STE ya. Tapi yang paling bersuara keras di Exco di PSSI siapa? Pak Waketum atau siapa ini? Oh enggak. Kita semuanya jadi begini. Sejak kepemimpinan Pak Erick Thohir, kita kolektif kolegial, kita beri masukan dan Pak Erick itu terbuka gitu loh. Kalau Pak Ketum ini coba deh dilihat lagi. Oke, apa sarannya? Selalu begitu. Apa jalan keluarnya? Saya enggak kalau nggak setuju, ya kan? Jadi dan saya walaupun posisinya di UK tetap ikut rapat-rapat ya, walaupun waktunya menyiksa saya juga. beda waktunya kan itu. Tapi nggak apa-apa, kita jalan dan diterima semua masukan. Nggak ada yang keras-keras lah. Siap. Berarti tanda tangan kontrak dengan Patrick Kluivert itu sebelum tanggal 12 harus sudah clear ya, Pak Zainuddin ya? Iya. Salah satu dari 3 itu harus sudah tanda tangan. Boleh. Kalau enggak, siapa yang mau diumumkan? Siap. Baik. Mungkin lebih cepat, tanggal 11 kan harus datang itu. Iya. Ya, gitu. Tanggal 11 harus datang. Kita tunggu tanggal 11 berarti Pak Waketum ya. Baik, Pak Zainuddin, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Tetap sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Bung Joy, terima kasih Bung Akmal. Itu lebih pakar kepada saya. Siap, baik, terima kasih. Demikian tadi Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Oke, closing statement Bung Joy, singkat-singkat. Ya, katakanlah Patrick Kluivert ya pada akhirnya STY sudah mendapatkan penggantinya. Ya mudah-mudahan proses adjustment-nya, proses penyesuaiannya tidak lama. Karena bagaimanapun kan waktunya sangat pendek. Dan saya sih berharap definitif direktur teknik juga sudah ada sehingga kemudian kerjasama secara utuh bagaimana program timnas, program membangun sepak bola nasional ini bisa lebih bagus lagi ke depannya ya. Karena kan kalau nggak ada direktur teknik siapa yang ngarahin? Ini yang paling penting juga. Selain timnas juga yang kan targetnya bisa paling tidak putaran 4 di pra Piala Dunia. Saya kira itu aja sih harus didukung oleh semua. Oke, tapi Bung Akmal, Pak Waketum tetap sebut 3 nama cuma salah satunya ya Patrick. Saya pikir siapapun pelatihnya, tadi pesan saya adalah bahwa kita harus dukung semua siapapun pelatih nasional kita. Yang paling penting adalah saya ingin menutup dengan mesitir gini. Kaidah usul fikih al-muhafazu ala salafis sholih wal akhzu bil jadidil aslah. Pelihara yang bagus dari peninggalan Sintayong. Kemudian pelatih baru adalah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada saat ini.
sumal asla, fal asla, ilal asla gitu kan. Menjadi perbaikan, perbaikan, dan perbaikan. Iya. Jadi kita harus berikan apresiasi kepada Sintayong yang telah ikut memberikan warna transformasi sepak bola Indonesia. Tapi kita harus move on ke depan bahwa sepak bola kita butuh perubahan dan itu sudah dilakukan oleh PSSI. Jadi ke depan siapapun pelatihnya harus kita berikan dukungan karena ini adalah atas nama bangsa Indonesia. Iya. Dan yang paling penting adalah ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi gitu kan. Umur, jodoh, rezeki, dan juga ya peluang tim nasional Indonesia di Piala Dunia bersama Sintayong apakah bisa lolos atau tidak, bersama pelatih baru bisa lolos atau tidak, tapi tadi sudah disampaikan Pak Zainuddin Amali, resiko-resikonya sudah disiapkan Sudah segala diperhitungkan. sesuatunya. Jadi yang paling penting menurut saya, yang paling penting adalah kita berikan dukungan. Pokoknya STI selalu tetap yakin. STI selalu tetap yakin. Yang jelas nggak jadi Gus Hiding ya, yang jadi Gus Akmal ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Pak Zainuddin, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Bung Joy juga terima kasih, Bung Akmal terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama dalam NTV Prime Dialog. Jangan beranjak dulu karena masih banyak berita lain yang akan kami sampaikan. Tetap bersama kami. Thank you.